Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Hmm, Semoga semua tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya. Jumpa lagi dengan saya Mas Fatoni, masih di Haninada Channel ya tentunya. Konten ini adalah konten berisi tentang ilmu listrik, arus lemah ataupun arus kuat ya nantinya ya. Nanti tahap demi tahap saya akan membuat kontennya ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang avometer atau multimeter analog ya. Entah itu mengulas tentang apa itu avometer atau multimeter, apa itu fungsi dari avometer, dan bagaimana cara pemakaian avometer itu sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya, apa itu avometer atau multimeter. Nah, avometer ini sesuai dengan avometer ini sebenarnya sebuah singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Makanya disebut sebagai avometer. Nah, sesuai dengan singkatannya tadi, maka avometer ini berfungsi untuk mengetahui nilai dari kuat arus listrik ya. Nah, kuat arus listrik ini kan mempunyai satuan ampere. Nah, ya yang di sini nih nanti kan yang dijelaskan di avometer ini kan batasannya sampai 0,25 ampere ya. Jadi sangat kecil. Itu pun DC miliampere. Nah, terus soalnya di sini apa ya? Sesuai namanya tadi, avometer juga berfungsi untuk mengetahui nilai tegangan AC ataupun DC ya. Nah, sesuai namanya tadi yang huruf V, ya, tegangan AC ataupun DC ini mempunyai satuan volt ya. Dan juga avometer ini juga berfungsi untuk mengukur atau mengetahui suatu resistansi ya, hambatan ya, atau tahanan ya, yang di sini mempunyai satuan ohm ya. Makanya itu tadi disebut sebagai avometer, ampere, volt, ohm, meter ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke ke bagian-bagian dari AVO ini ya. AVO ini mempunyai bagian yang tentunya kita teknisi pemula atau anak SMK, baik itu jurusan otomotif atau jurusan instalasi listrik, arus kuat atau arus lemah, itu harus menguasai apa sih fungsi AVO ini dan bagian-bagiannya ya. Bagian ini nanti akan saya jelaskan satu persatu apa fungsinya ya. Sebelum masuk ke bagian, semoga kita semua nanti bisa gampang memahami ya. Dan jangan lupa subscribe, like, agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan juga jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya, agar nanti bisa update status, maaf salah ngomong, update video tentang video saya ini ya. Ya langsung saja kita mulai bagian-bagian dari AVO-nya ya. Yang pertama ya, kita tunjuk yang pertama ya. Yang ini adalah namanya
Kalau menurut saya itu papan atau layar skala pembacaan. Nah, ini berfungsi sebagai papan baca ya. Sebagai papan baca. Papan baca apa? Papan baca apa yang ditunjuk jarum ini pada avometer ya. Nah, papan baca ini nanti di mana jarum meter ini menunjuk ke angka, nah itulah dia berada di situ nilainya ya. Nah, ini kalau untuk mengukur resistansi ya, untuk mengukur resistansi tempatnya yang paling atas ini ya, yang paling atas ini ya, paling atas. Nah, cara bacanya itu dari 0 ke kanan ini ya, 0 kanan ini ke kiri untuk resistansi. Sekali lagi ya, cara bacanya 0 kanan ini ke kiri. Jadi jarum nanti ke sini ya, tapi cara bacanya nanti dari 0 ke sini ya. Nah, beda lagi kalau tegangan. Untuk tegangan AC ataupun DC dan juga untuk mengukur kuat arus itu tempatnya di bawahnya ini. Nah, ini ya, tempatnya di bawahnya ini ya. Nah, ini cara bacanya dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan ya. Beda dengan yang untuk mengukur ohm tadi ya. Kalau untuk voltase itu dari kiri ke kanan ya. Jadi misalnya jarum pas waktu kita ngukur jarumnya menunjuk ke angka yang di bawah ini, ya itulah nilai dari tegangan tersebut ya. Yang kedua, kita menginjak yang kedua ya. Yang kedua itu di sini ini ada cermin. Ini ada cermin ini. Ini cermin ini. Ini cermin ya. Cermin ini berfungsi untuk acuan ya, untuk hasil pengukuran yang kita ukur, dan jarum ini menunjuk ke sini. Kalau jarum ini tidak ada bayangan, berarti itu akurat ya. Kalau ada bayangan yang melenceng, berarti itu belum pas ya jarumnya. Jadi kalau kita lagi melakukan pengukuran, posisi kita itu harus tegak lurus dengan avometer ya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat pengukuran, posisi jarum meter tidak memiliki bayangan. Ya, tidak memiliki bayangan pada cermin yang tidak sejajar ya dengan posisi jarum ya. Sehingga hasil pembacaannya akan tepat ya. Kalau tidak sejajar berarti nggak tepat itu. Berarti kita kurang tegak lurus sama avometernya ya. Yang selanjutnya adalah jarum penunjuk ya. Jarum penunjuk. Nah, ini yang bergerak-gerak ini namanya jarum penunjuk ini. Ini berfungsi sebagai penunjuk pada saat kita melakukan pengukuran ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu ini. Nah, ini ada kabel hitam, ini kabel merah ya. Nah, ini namanya kabel terminal untuk mengukur atau bisa disebut juga probe ya. Nah, ini probe-nya ada dua jenis ya. Yang warna merah ini, yang merah ini ya, merah. Ini untuk probe positif atau kutub positif ya. Dan yang kedua warna hitam, ya, hitam ini ya, kabel hitam. Nah, ini untuk probe negatif atau kutub negatif. Nah, ini untuk penghubung ya ke media yang akan kita ukur nanti ya. Jadi probe kedua ini kalau kita nanti mau ngukur sesuatu, itu ini yang kita pakai ngukur. Ini yang nanti kita hubungkan ke apa yang kita ukur nanti ya. Selanjutnya adalah range selector. Ini namanya, kalau menurut saya ya. Kalau salah ya bisa dimaklumi lah. Ini namanya range selector.
Range selector ini berfungsi untuk memilih apa yang mau kita ukur ya. Entah itu ampere, entah itu voltase, entah itu hambatan ya. Nah, range selector ini juga berfungsi untuk memilih batasan apa ya? Batasan apa yang nanti kita ukur ya. Nah, di sini nih, ini ada angka 1250, 50. Nah, ini ya. Ini namanya batasan ya, batasan ukur ya. Nah. Dan yang selanjutnya itu ini ada kayak potensio ini ya. Kata potensio ini namanya ohm adjustment. Ini berfungsi untuk menempatkan posisi 0 jarum ya, jarum ini untuk pembacaan pada posisi 0 kanan. Nah, berarti 0 yang di sini ya. 0 yang di sini. Nah, sesuai tadi ya. Yang 0 yang kanan ini digunakan untuk mengukur hambatan ya. Digunakan untuk mengukur hambatan. Jadi semisal gini. Kalau kita mau mengukur hambatan atau ohm, kita taruh selektor kita pada semisal ini ya. Kali 1 ya. Kali 1. Kita harus kalibrasi dulu. Jadi ini jarum ini ya, nanti posisinya harus benar-benar ada pada 0. Nanti kalau udah di 0 baru kita bisa pakai untuk mengukur. Nah, caranya gimana? Kita tempelkan dulu probe merah sama probe hitam. Kita tempelkan. Ya, kita kalibrasi pakai ini. Harus di 0 ya. Nah, harus di 0. Kita puter-puter sampai ke 0. Nah, ini sudah di 0 ya teman-teman ya. Ini sudah di 0 ya. Baru kita bisa mengukur hambatan atau ohm ya. Jelas teman-teman ya. Nah, untuk pengenolan jarum yang sebelah kiri ini, untuk mengenolkannya itu pakai, nah ini di sini nih yang ada kayak sekrup ini ya. Kalau mengenolkan ini pakai skrup yang 0 yang ada di kiri ya, di kiri. Nah, di kiri nanti ini untuk mengukur arus tegangan AC ataupun DC ya. Nah, ini pakai yang di sini nih ya. Pakai yang di sini. Ini diputer-puter sampai ini ke angka 0 yang di sini ya. Kemudian yang ini ya. Ada ini AC volt. AC volt ini gunanya kita untuk mengukur tegangan AC. Untuk mengukur tegangan AC ya. Nah, ini fungsinya untuk mengukur tegangan AC ya. Kalau mengukur tegangan AC kita arahkan selektornya ke daerah ini ya. Tergantung nanti kita mau mengukurnya itu berapa volt ya. Nah, kalau yang blok sini ini ada tulisannya ohm. Berarti ini untuk mengukur ohm meter atau hambatan ya. Nah, kalau yang di sini ini ada tulisannya DC miliampere. Berarti ini digunakan untuk mengukur ampere DC ya. Dan paling itu paling apa ya? Ini miliampere ya cumaan ya. Nggak sampai ampere ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Kalau yang ini ada tulisannya DC volt. Ini berarti dia digunakan untuk mengukur tegangan DC ya. Digunakan untuk mengukur tegangan DC ya. Sekarang coba kita praktekkan ya teman-teman. Kita mengukur tegangan ya. Kita mengukur tegangan. Di sini kita akan mengukur tegangan dari PLN ya. Kita colokkan dulu stekernya. Ini saya ada medianya ini. Ini sudah saya siapkan media ukur ya. Sudah saya siapkan media ukur. Coba kita tancapkan dulu stekernya.